Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Taufikur, Mas Suredi, dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil pekerjaan kami terkait progress report keempat pada audit Intano Coffee Shop. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 terdiri dari Christina Natalia Susanto, saya sendiri Elizabeth Tabernakel, Rizka Berliana Novianti, Zulfikar Rafiq Haris Rahman, dan juga Muhammad Iksan Al-Ghazali. Sebelum membahas lebih lanjut terkait progress report yang keempat ini, kami akan memaparkan sedikit profil dari auditi kami. Intano Coffee Shop merupakan sebuah bisnis berbentuk kafe yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Produk yang auditi kami pasarkan kepada para pelanggan diantaranya kopi, minuman berbahan non-kopi, makanan ringan, dan juga berbagai jenis makanan berat dengan range harga Rp8.000 sampai Rp20.000. Lokasi dari auditi kami sendiri ini cukup strategis, yakni di Perumahan Keraton Superblok, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pelayanan yang auditi kami sediakan diantaranya dine-in atau makan di tempat, take away, dan juga GoFood. Boleh next slide. Berikut ini adalah struktur organisasi dari auditi kami. Intano Coffee Shop dikelola secara langsung oleh pemilik yang dibantu oleh Supervisor Purchase dan Finance dan juga Supervisor Operasional. Supervisor Purchase dan Finance menjalankan tugasnya dalam mengelola urusan pembelian persediaan dan peralatan serta keuangan Intano Coffee Shop. Supervisor Operasional menjalankan tugasnya dalam mengelola urusan operasional sehari-hari dengan dibantu oleh beberapa pegawai yang melayani pelanggan secara langsung. Masing-masing supervisor bertanggung jawab langsung kepada pemilik dengan melaporkan seluruh kegiatan operasi yang terjadi termasuk transaksi, pemasukan, pengeluaran, jumlah persediaan, dan lain sebagainya. Boleh next. Berikut ini kami akan mereview sedikit terkait risiko yang melekat pada audit kami Intano Coffee Shop. Yang pertama adalah risiko terkait ketidakpuasan pelanggan akibat pelayanan yang kurang baik, lalu ada risiko lamanya waktu pekerjaan pemesanan oleh pegawai, risiko tanggung jawab ganda, risiko pelanggaran standar operational procedure atau SOP, risiko penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai, risiko perputaran pegawai yang tinggi, risiko dampak pandemi COVID-19, dan yang terakhir adalah risiko faktor eksternal. Boleh next slide. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Berlian. Baik, terima kasih Elizabeth. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program audit yang telah kami laksanakan sampai pada progress report yang keempat, yaitu yang pertama tentang deskripsi, analisis, dan evaluasi pengendalian internal. Next. Yang kedua mengenai perluasan pengujian. Next. Yang ketiga ada pengembangan temuan audit dan rekomendasi. Ready next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai audit findings yang dapat dilihat melalui finding sheet yang berisi tentang condition, kriteria, efek, cause, dan juga recommendation. Ready next. Temuan kami yang pertama dalam audit Intano Coffee Shop yaitu ada pelanggaran SOP. Conditionnya yaitu ada terdapat SOP yang berisi job description masing-masing bagian yang harus dipatuhi oleh pegawai. Kemudian ada reward dan konsekuensi atas hasil kinerja setiap pegawai namun tidak tertulis dalam SOP. Kemudian tidak ada KPI yang ditujukan bagi pegawai. Kemudian SOP tidak membahas kontrak kerja secara tertulis. SOP juga tidak disimpan secara rapi dengan dokumen-dokumen lainnya dan tidak terdapat tata tertib secara umum. Kemudian berikut merupakan kriteria dari temuan tersebut. Boleh di next. Berikut merupakan efek dan cause dari temuan kami yang pertama mengenai pelanggaran SOP. Boleh di next. Berikut merupakan rekomendasi yang kami sampaikan, yaitu yang pertama, pihak manajemen dapat membuat SOP yang lebih rinci, tidak hanya sebatas job description-nya saja, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai kontrak kerja, aturan, insentif, ataupun konsekuensi atas kinerja pegawainya. Kemudian pihak manajemen juga menyimpan SOP yang lengkap dengan rapi, bersama dengan dokumen-dokumen penting lainnya, dan juga membuat ringkasan SOP yang lebih sederhana terkait job description, aturan, insentif, dan konsekuensi kinerja agar pegawai dapat selalu mengingat SOP, serta mencegah terjadinya pelanggaran karena konsekuensinya yang tercantum dengan jelas. Sehingga meskipun manajemen menempelkan SOP-nya di pintu, tetapi manajemen juga tetap memiliki salinan SOP yang lebih lengkap. Kemudian
Yang ketiga ada rekomendasi dari kami, yaitu pihak manajemen dapat mengembangkan KPI yang berguna untuk penilaian kinerja pegawai secara lebih detail. Next. Untuk temuan kami selanjutnya mengenai pelanggaran SOP, yang pertama, condition-nya yaitu tidak terdapat visi, misi, dan nilai organisasi secara tertulis. Ketiga hal tersebut hanya sebatas diketahui oleh pihak manajemen dan tidak disosialisasikan secara menyeluruh kepada para pegawai. Struktur organisasi Intano Coffee Shop juga dipahami oleh seluruh pegawai dengan baik. Kemudian berikut merupakan kriteria, efek, dan juga cost dari temuan kami mengenai visi, misi, dan nilai organisasi. Untuk rekomendasinya, kami merekomendasikan kepada pihak manajemen untuk dapat menetapkan visi, misi, dan nilai organisasi yang jelas, serta secara tertulis agar dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh pegawai. Hal ini menjadi penting agar para pegawai senantiasa bertindak sesuai dengan visi, misi, dan nilai dari Intano Coffee Shop. Boleh next. Temuan kami yang selanjutnya yaitu mengenai miskomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, kondisinya yaitu terdapat beberapa komplain dari pelanggan mengenai ketidaksesuaian pesanan, ketepatan waktu penyajian, serta rasa dari makanan atau minuman yang disajikan. Berikut merupakan kriteria, efek, dan cost mengenai temuan kami tentang miskomunikasi dengan pelanggan. Boleh di next. Untuk rekomendasinya, kami menyampaikan bahwa pihak manajemen dapat menyediakan kolom pada nota untuk menuliskan keterangan tambahan atau request dari pelanggan sehingga pegawai yang bertanggung jawab pada bagian kasir, bar, maupun dapur juga dapat mengetahui tentang request pelanggan tersebut. Kemudian pegawai juga dapat memastikan waktu atau durasi pembuatan setiap menunya sehingga pelanggan dapat memperkirakan waktu tunggu untuk penyajian makanan atau minuman. Selain itu, apabila sedang memiliki banyak antrian pesanan, sebaiknya pegawai juga selalu mengingatkan kepada pelanggan yang baru datang bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penyajian akan lebih lama daripada biasanya. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Isan. Baik, terima kasih Rizka. Untuk temuan yang ketiga adalah miskomunikasi antar karyawan dan karyawan dengan atasan. Untuk kondisinya adalah memiliki komunikasi yang baik dari atasan ke karyawan dan sebaliknya terkait dengan pembagian tugas dan juga waktu bekerja. Yang kedua adalah karyawan melaporkan secara rutin terkait dengan kemajuan dan kendala dari kegiatan operasional Intano Coffee Shop pada saat evaluasi yang dilakukan 1 bulan sekali. Yang ketiga adalah belum ditemukan komplain dari pelanggan yang disebabkan oleh miskomunikasi antar karyawan. Berikut adalah kriteria dan juga efek dari temuan yang ketiga ini. Boleh di next. Berikut juga adalah cost dari temuan yang ketiga dan juga rekomendasi, yang mana rekomendasi terdiri dari mempertahankan kualitas komunikasi yang ada seperti evaluasi yang dilakukan 1 bulan sekali, dan yang kedua adalah melakukan briefing atau ngobrol singkat sebelum penggantian shift yang baru sehingga informasi tersampaikan lebih menyeluruh terkait dengan kondisi dan situasi dari Intano Coffee Shop. Boleh di next. Temuan yang keempat adalah kerusakan dan kekurangan peralatan. Untuk kondisi sendiri, yaitu Intano Coffee Shop mengalami kekurangan peralatan seperti sendok dan juga gelas. Hal tersebut terjadi pada saat weekend yang mana pengunjung kafe lebih banyak dibandingkan dengan pada saat weekdays. Yang kedua adalah terdapat peralatan yang rusak seperti pres minuman yang kurang panas sehingga tutup minuman tidak terlalu rapat dan mesin grinder kopi yang sudah kurang berfungsi dengan baik. Dan di sebelah kanan merupakan salah satu bukti pres minuman yang kurang melekat. Boleh di next. Berikut adalah kriteria dan juga efek dari temuan yang keempat ini. Boleh di next. Berikut juga adalah cost-nya dan juga rekomendasi. Untuk rekomendasi, yang pertama adalah melakukan pengecekan secara rutin terkait dengan peralatan yang dimiliki, terutama yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional dan pelayanan Intano Coffee Shop. Yang kedua adalah mengganti ataupun memperbaiki peralatan yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan tentang pelayanan dan kepuasan pelanggan. Untuk conditions-nya yaitu yang pertama, sebagian besar pelanggan itu merasa puas dengan rasa dari makanan dan minuman yang disajikan oleh Intano Coffee. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, baik secara langsung maupun melalui Google Form, rata-rata penilaian responden
terhadap rasa makanan dan minuman dari Intano Coffee Shop adalah 4,162 dari skala 1 sampai 5 yang menunjukkan bahwa angka ini sudah cukup baik. Nah, yang untuk kondisi yang kedua yaitu sebagian besar pelanggan puas dengan estetika dari makanan dan minuman yang disajikan. Rata-rata nilai yang diberikan oleh responden terhadap estetika dari makanan dan minuman yaitu juga sama seperti rasa dari makanan dan minuman yang disediakan oleh Intano Cafe yaitu 4,162. Selanjutnya. Oke, untuk kondisi yang ketiga yaitu sebagian besar makanan dan minuman yang disajikan oleh karyawan Intano Coffee Shop telah sesuai dengan pesanan pelanggan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang menyatakan bahwa sebanyak 60,5% dari responden menilai bahwa makanan dan minuman yang disajikan telah sesuai dengan yang dipesan. Dan untuk hasil survei kami dapat dilihat pada gambar grafik yang ada di sebelah kanan tersebut. Lalu untuk kondisi yang keempat, yaitu beberapa pelanggan juga pernah mengalami kejadian di mana karyawan itu salah menyajikan makanan atau minuman sesuai pesanan. Nah, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban, karyawan Intano Coffee Shop itu langsung mengganti makanan atau minuman tersebut dengan makanan minuman yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Selanjutnya. Nah, untuk kondisi yang terakhir yaitu beberapa pelanggan juga mengalami kejadian di mana karyawan tuh salah menyajikan makanan atau minuman sesuai pesanan. Ya seperti tadi, maaf ini agak kedobelan untuk yang keempat dan kelima. Nah berikut ini adalah kriteria dan efek dari pelayanan dan kepuasan pelanggan yang bisa dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya. Nah, ini juga lanjutan dari efek, dan untuk rekomendasinya, kami merekomendasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa serta estetika dari makanan dan minuman untuk meningkatkan penjualan dari Intano Coffee Shop itu sendiri. Dan yang kedua, yaitu Intano Coffee Shop juga dapat menambahkan varian makanan atau minuman sesuai dengan perkembangan tren saat ini. Lalu yang terakhir, yaitu karyawan Intano Coffee Shop juga sebaiknya lebih teliti ketika menyajikan pesanan untuk pelanggan untuk meminimalisir kesalahan penyajian makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Christina. Untuk temuan yang keenam adalah terkait penipuan oleh pelanggan. Untuk conditions-nya, ada 2 conditions yang kami temukan. Yang pertama adalah untuk saat ini, hampir tidak ditemukan kasus penipuan terkait pembayaran makanan atau minuman yang dilakukan oleh pelanggan. Pembayaran pesanan di Intano Coffee Shop menggunakan sistem bayar di depan, di mana pelanggan diharuskan untuk langsung melakukan pembayaran di kasir setelah melakukan pemesanan. Setelah itu, pelanggan akan menerima nota dan pesanan akan diproses oleh pegawai. Lalu berikut adalah kriteria, effects, dan cause dari temuan kami yang ke-6 ini. Boleh next slide? Berdasarkan temuan kami tadi, mekanisme kontrol terhadap pembayaran pesanan konsumen ini sudah tepat untuk diterapkan. Untuk mengoptimalkannya, setiap pegawai yang bertanggung jawab di kasir perlu terus meningkatkan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya, teliti dalam menginput pesanan ke komputer kasir dan selalu mengulang pesanan pelanggan sebelum dibayar. Boleh next slide? Untuk temuan kami yang ketujuh adalah terkait kecurangan oleh pegawai atau employee fraud. Terdapat 3 temuan pada, maksudnya 3 conditions pada temuan kami yang ketujuh ini. Yang pertama, stok opname dilakukan setiap hari oleh supervisor operasional dan diupdate di grup WhatsApp para pegawai. Lalu untuk conditions yang kedua, hasil stok opname selama 1 minggu dicocokkan dengan data penjualan dan pendapatan atau pengeluaran 1 minggu sekali. Apabila terjadi perbedaan dalam perhitungan, maka supervisor yang akan bertanggung jawab. Nah, untuk temuan yang ketiga, teman-teman mungkin dapat melihat juga untuk memahaminya gambar yang ada di samping kanan. Jadi sebelum pendapatan dan pengeluaran per hari dimasukkan ke dalam rekapan laporan bulanan oleh Supervisor Purchase and Finance, pegawai harus melakukan pembukuan manual terlebih dahulu yang dilakukan setiap shift berakhir dengan memasukkan nomor transaksi dan nomor seri kertas menu seperti pada gambar di sebelah kanan ini.
Setelah itu, barulah seluruh kertas menu pesanan dan nota pembelian diserahkan kepada supervisor purchase dan finance untuk dicek kesesuaiannya dengan pembukuan manual. Apabila telah sesuai, barulah pendapatan dan pengeluaran dimasukkan ke dalam rekapan laporan bulanan setiap 1-2 hari sekali. Boleh next. Berikut adalah kriteria dan effect dari conditions yang telah kami sebutkan tadi. Boleh next slide. Di sebelah kiri juga ada kaosnya, dan berdasarkan temuan kami tadi terdapat beberapa rekomendasi yang kami sarankan kepada pihak manajemen. Yang pertama, walaupun pencocokan stok opnam dengan penjualan dilakukan seminggu sekali, pencatatan stok opnam setiap hari tetap harus didokumentasikan dengan baik, misalnya melalui database stok atau mencatatnya di buku khusus dengan baik. Hal ini akan memudahkan supervisor untuk melihat apabila ada ketidaksesuaian antara perhitungan dan pencatatan, atau mendeteksi adanya kecurangan atau pencurian, serta dapat pula menjadi data historis yang berguna untuk analisis strategi Intano Coffee Shop ke depannya. Rekomendasi yang kedua, proses merekap, mencatat, dan mencocokkan pendapatan serta pengeluaran dengan kertas menu dan nota pembelian perlu dilakukan setiap hari secara teratur agar supervisor mudah menelusuri jika ada kesalahan pencatatan atau indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Semakin lama pencatatan dan kontrol dilakukan, maka kemungkinan akan semakin sulit untuk membuktikannya apabila ada indikasi kecurangan. Lalu untuk rekomendasi yang ketiga, manajemen dapat memberikan reward kepada pegawai jika mampu membantu menemukan adanya kecurangan atau pencurian oleh sesama pegawai. Namun hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh para pegawai untuk saling tuduh-menuduh satu dengan yang lain. Untuk rekomendasi selanjutnya adalah, menurut kami pada dasarnya kontrol yang dilakukan ini sudah sangat baik. Intano Coffee Shop perlu mempertahankan sistem yang telah berlaku saat ini dan mencoba memperbaiki kembali dengan rekomendasi-rekomendasi yang telah kami sampaikan sebelumnya agar penerapannya menjadi lebih optimal. Boleh next slide. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek external competitors. Lalu untuk yang pertama yaitu conditions, ada dua kondisi yang sudah kami temukan, yaitu branding dari Intano Coffee Shop ini sendiri belum berjalan secara optimal melalui sosial media. Lalu yang kedua, tempat dan suasana kafe yang nyaman dari Intano Coffee Shop ini jika dibandingkan dengan kafe-kafe lain yang ada di Krian dan di sekitarnya. Selanjutnya. Dan berikut ini adalah kriterianya, lalu dilanjutkan dengan effects-nya dan dengan causes pada aspek external competitors. Lalu berdasarkan hal-hal ini, kami akhirnya merekomendasikan yaitu sebaiknya Intano Coffee dapat merekrut social media specialist yang bertugas khusus untuk mengelola akun media sosial dari Intano Coffee Shop. Karena dilihat dari sebelumnya yaitu branding dari Intano Coffee Shop itu yang kurang gitu. Nah, selain itu, Intano Coffee Shop juga dapat memposting testimoni dari para pelanggan untuk meningkatkan branding dari produknya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Tina. Temuan yang terakhir berkaitan dengan pemasaran sosial media. Untuk kondisinya yang pertama, terdapat media sosial berupa Instagram dan juga website yang dimiliki oleh Intano Coffee Shop. Yang kedua, secara keseluruhan, informasi yang diberikan melalui media sosial sudah cukup lengkap seperti ulasan, foto makanan, lokasi, dan lain-lain. Namun, terdapat informasi yang tidak dicantumkan di media sosial, yaitu daftar menu. Untuk kriteria, seperti yang tertera di layar. Kemudian untuk efek dan juga cause, sudah tertera di layar. Dan kami memiliki beberapa rekomendasi untuk Intano Coffee Shop. Yang pertama, Intano Coffee Shop sebaiknya mencantumkan informasi mengenai menu di media sosial baik Instagram maupun website. Dan rekomendasi yang kedua, Intano Coffee Shop sebaiknya memaksimalkan penggunaan media sosial seperti rutin mengunggah Instagram Story untuk meningkatkan engagement dengan pelanggan. Baik, sekian progress report dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.